Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini di Indonesia malam ini, di Madinah sore. Oh ya, Masih sore, masih sore Ustazah. Jam berapa di sana Ustazah? jam 3. Oh, Oh, jam belum 3. asar ya Ustaz? Ya, Masya Allah. alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab fikih. Dari kitab fikih, insya Allah dengan ini Allah mudahkan jalan kita ke surga, karena Rasulullah SAW bersabda, Amin. man salaka tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di mana di jalan itu dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Maka ini adalah salah satu taman-taman dari surga, yaitu majelis ilmu. InsyaAllah dengan niat kita, semangat kita, InsyaAllah Allah mengetahui niat kita bahwa kita ingin mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bisa menjalankan amal ibadah dengan ilmu, dengan sebenar-benarnya yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah sehat Ustazah. Semoga Ustazah Alhamdulillah. sehat. Semoga Ustazah di sana juga sehat selalu. Amin. Sekarang kita insya Allah membahas lanjutan yang kemarin. Kemarin kita sudah menyelesaikan arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Sekarang kita membahas tentang wajibatus sholat, ya. Wajibatus sholat, kewajiban sholat. Al-khamisah, kewajiban sholat. Wa wajibatuha samaniyah, kewajiban sholat itu ada 8. Nanti kita akan bahas satu persatu, ada 8. Tabatulus sholat bitarkiha amdan, sholat batal jika meninggalkannya dengan sengaja. Ya. Jika sengaja, ada seorang sengaja tidak melakukan kewajiban sholat, maka sholatnya langsung batal. Ya, langsung batal sholatnya. Watasqutu sahwan wa jahlan, dan dimaafkan ketika dia lupa dan tidak tahu, tanpa harus dihadirkan kewajiban tersebut. Kalau kita tiba-tiba tengah sholat lupa, kita belum tasyahud awal, atau kita lupa membaca takbir intikol, takbir perpindahan, misalnya dari berdiri ke ruku, ya, kita lupa karena misalnya mikir kemana-mana, ya, atau mungkin kita jahlan, tidak tahu itu termasuk kewajiban sholat, ya, maka kita harus melakukan sujud sahwi, yaitu sujud sahwi, ya. Kalau apa? Kalau 2, lupa dan tidak tahu, maka hendaknya dia sujud sahwi. Tapi jika sengaja, ya, amdan, sengaja, maka sholatnya sudah batal tanpa ada alasannya, wajar, ya, batal. Fal farqu, maka apa perbedaan antara rukun dan kewajiban sholat? Maka jika rukun, kalau rukun itu harus didatangkan, entah dia lupa atau tidak tahu, harus didatangkan setelah ingat, ya. Tetapi jika kewajiban sholat, ajza'a anhu sujud sahwi, dia cukup dengan sujud sahwi.
ya, maka ditutupi dengan sujud sahwi tanpa menghadirkan kewajiban tersebut. Misal kita lupa sujud tasyahud awal dan ternyata tasyahud awal harus dihafal. Sujud awal kewajiban sholat. Maka kalau lupa tidak perlu kita sujud tasyahud awal, tidak perlu. Langsung di akhir kita sujud sahwi sebelum salam. Ya, di akhir kita sujud sahwi sebelum salam. Paham Ibu-ibu? Ya, itu namanya wajibat sholat. Kewajiban sholat. Ada 8. Pertama, kata muallif di sini, kata penulis, jami'ut takbirat ghair takbiratil ihram. Semua bentuk takbir. Semua takbir kecuali takbiratul ihram. Ya, berarti dari berdiri menuju ruku. Kemudian dari i'tidal menuju sujud. Kemudian dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Nah, ini namanya takbirah al-intiqal. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan antara rukun ke rukun selanjutnya. Namanya apa Ibu? Takbir apa? Takbir al-intiqal. Nah, takbir al-intiqal. Intiqal. Ya, Takbir takbir intiqal. perpindahan. Pindahan antara rukun ke rukun yang lain. Nah, ini hukumnya wajib. Adapun takbiratul ihram itu jika ditinggalkan, entah lupa, sengaja, atau tidak tahu, hukumnya apa? Wajib. Ini wajib. Takbiratul ihram Lakukan sujud, jika lupa ditinggalkan atau lakukan sujud sahwi. salah. Itu masuk rukun sholat. Takbiratul ihram jika kita lupa tidak menghadirkan takbiratul ihram maka Tidak sah ya Ustazah. ya tidak sah. Kan? Walaupun dia lupa tidak sah. Harus diulang, harus dibatalkan sholatnya. Tidak sah. Jadi kalau lupa takbiratul ihram maka sholatnya langsung batal walaupun dia lupa, walaupun dia tidak sengaja, walaupun dia tidak tahu. Tapi jika takbiratul intiqal kita lupa membaca Allahu Akbar, ya takbirnya itu takbirnya, bukan mengangkat tangannya. Jadi semua takbir yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Itu termasuk kewajiban sholat. Dalilnya apa? Dalilnya kata Abdullah bin Mas'ud, Aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Aku melihat Nabi bertakbir setiap naik dan turun. Setiap naik, maksudnya dari sujud menuju ke rakaat setelahnya. Wa khafdin dan turun. Maksudnya dari i'tidal menuju sujud. Wa qiyamin wa qu'udin. Ya. Dan perpindahan pada setiap perpindahan gerak. Maka Nabi melaksanakan ini selalu istiqomah, tidak pernah meninggalkan. Berarti ini termasuk wajibatus sholah. Ya. Pertama, takbir. Selain takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya yang kedua, qaulu sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Untuk imam ya, untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Jadi makmum tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya, makmum tidak perlu sami Allahu liman hamidah. Li hadis Abi Hurairah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqum. Rasulullah itu bertakbir ketika hendak berdiri. Ilas shalah. Yaitu takbiratul ihram di sini. Kalau mau salat Rasulullah mulai dengan takbir, takbiratul ihram. Summa yukabbir hina yarka. Kemudian bertakbir ketika mau ruku. Kemudian ingin bangkit dari ruku berkata summa yaqul, ya. Ketika berdiri tegak
beliau mengucap ketika bangkit dari ruku, beliau mengucap apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi boleh sami Allah liman hamidah ketika hendak mau i'tidal. Jadi jarak antara ruku sampai i'tidal, atau ketika kita sudah bangkit. Ketika kita sudah bangkit, yaitu sudah berdiri, baru mengucapkan sami Allah liman hamidah, boleh ya. Thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu minar raq'ah. Nabi di sini ketika ingin bangkit dari ruku, beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah thumma yaqul wa huwa qa'im. Baru setelah beliau tegak berdiri, beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Jadi ini untuk imam dan makmum. Ya. Imam dan orang yang sholat sendirian. Ini untuk imam dan al-munfarid, yaitu orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tidak wajib mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya, ini yang kedua. Kewajiban yang ketiga yaitu mengucapkan Rabbana lakal hamd. Ucapan Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Ini khusus bagi makmum ya. Ammal imam wal munfarid yusannu lahuma al-jam'u bainahuma. Ini lil makmum. Adapun imam dan makmum ya, adapun imam dan orang yang sholat sendirian, imam dan orang yang sholat sendirian itu mengucapkannya lebih ahsan, lebih baik digabung ya. Lebih baik digabung. Jadi Rabbana lakal hamd. Di sini kata muallif untuk makmum saja, tapi yang betul, yang benar Rabbana lakal hamd itu untuk semua, imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Dan bacaannya banyak. Nanti kita terangkan bacaannya yang sahih itu ada 4. Dan ini termasuk wajibatus sholah. Mengucapkan Rabbana lakal hamd cukup sekali, tidak perlu 2 atau 3 kali. Ya. Hadisnya apa? Dalilnya yaitu dalil dari Abu Musa. Dalil dari Abu Musa, hadis Abu Musa berkata, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd. Jika imam mengatakan sami Allah liman hamidah, maka katakanlah Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala pujian. Rabbana lakal hamd. Bisa kita pilih, dan ini semua sahih hadisnya, bacaan iktidal yang sahih, yang jalurnya benar, yang jalurnya kuat. Pertama, Rabbana lakal hamd. Tidak ada wawunya. Ya, Rabbana lakal hamd. Dan yang kedua, Rabbana wa. Pakai waw. Rabbana wa lakal hamd. Dan yang ketiga, ditambah dengan Allahumma. Ditambah dengan Allahumma Rabbana lakal hamd. Tanpa waw. Ditambah Allahumma tapi tanpa waw. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ini 4 versi doa i'tidal. Coba dibaca Mbak Betty atau hafal?
Udah. Rabbana lakal ham. Kemudian Ab. Rabbana walakal ham. Sahih. Yang Yang ketiga. ketiga, Allahumma Rabbana lakal ham. Nah, yang keempat. Allahumma Rabba walakal ham. Allahumma Rabbana. Oh Rabbana walakal ham. Nah, Masya Allah. Allahumma Rabbana walakal. Walakal ham. Nah, ada yang mau nyoba sekali lagi? Dengan hafalan. Doa iktidal. Rabbana lakal hamdu 1. Rabbana Kalau lakal saya doa ibtidatu Ya. Allahumma Rabbana Rabbana lakal lakal hamd. Rabbana lakal wa hamdu. mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayin ba'du. Nah, Iya. boleh. Iya. Boleh. Nah, boleh. Jadi ditambahi Allahumma mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Syai'in ba'du. Kemudian selanjutnya setelah iktidal ada perkataan subhana rabbiyal azim 1 kali. Ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim 1 kali. Yaitu yang wajib. Jadi yang wajib itu hanya kita membaca 1 kali. Adapun 2, 3 kali itu hukumnya sunnah. Ustazah, Ya, ada ya. kalau biasanya ini membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa Azimi bihamdi. wa bihamdi. Ya. Nah, Waktu ruku. ya, waktu ruku. Ya, hadis yang keempat ya. Subhana rabbiyal azim, jadi hadisnya tanpa wa bihamdi. Hanya subhana rabbiyal azim. Azim. Sama juga subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Oh. Ya, tanpa wa bihamdi. Jadi yang wajib hanya cukup sekali. Adapun 2 sampai 3 kali, adapun 2 sampai 3 kali itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Ucapan ketika ruku 1 kali subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha besar. Azim. Dan yang kelima, qaulu subhana rabbiyal a'la. Ucapan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Ini juga cukup 1 kali. Adapun 2 atau 3 kali itu sunnah. Yang wajib hanya 1 kali. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kewajiban sholat. Qaulu rabbighfirli. Rabbighfirli. Di ucapan antara 2 sujud. Di hadis Hudzaifah, karena hadisnya Hudzaifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajadatain rabbighfirli rabbighfirli. Rasulullah pernah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam antara 2 sujud dengan bacaan rabbighfirli rabbighfirli. Ya. Rabbighfirli rabbighfirli 2 kali. Ya, rabbighfirli rabbighfirli. Bukan 1 kali tapi 2 kali. Rabbighfirli rabbighfirli. Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Nah, ini ucapan doa di antara 2 sujud. Kemudian Kalau saya agak panjang Ustazah. gimana? Ya Ustazah. Gimana doanya? Rabbi filni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masya Allah. Ya. Betul, ini juga. Ya, kalau mau yang singkat itu Rabbighfirli. Ya, kalau mau singkat berarti Rabbighfirli.
Nah, kemudian yang ketujuh, barakallahu fiik. Yang ketujuh at-tasyahud awal. Tasyahud awal di sini maksudnya doa tasyahud awal. Doa tasyahud awal, bukan duduknya. Adapun duduknya nanti di rukun yang ke-8. Bacaannya apa? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, coba dibaca. Ada yang mau baca? Ibu satu. Doa tasyahud awal. Muhammad sallallahu. At-tahiyatul mubarakatus itu kan, sudah? Yang di buku ini. At-tahiyyatu lillah. Coba dibaca yang ada di buku At-tahiyyatu lillah. Wahid isnan talat. At-tahiyatul lillah Sahih. wa At-tahiyyatu lillah. wassalawatu Wassalawatu Sahih. wassoli wattayyibat. Sahih. Wassalawatu wattayyibat. Kemudian Assalamu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Sahih. Assalamu alayka alaina Ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Nah, insyaallah ini doa tasyahud awal. Boleh tadi pakai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Ada 3 versi bacaan tasyahud. Di antaranya ini. Dan ini termasuk kewajiban sholat. Jika lupa duduknya plus, ya, duduk plus bacaannya, maka kita cukup dengan sujud sahwi. Cukup dengan sujud sahwi. Nah, kita rincikan artinya. Jadi di sini, ya, di sini di antara faedah dari tasyahud ini adalah doa. Ketika doa, kita dianjurkan untuk mendoakan diri sendiri, baru kita mendoakan orang lain. Contohnya apa di sini? Assalamu alayna. Assalamu alayna. Jadi kita harus berdoa kepada diri kita sendiri, semoga keselamatan tercurah atas kami. Ya. Semoga keselamatan tercurah kepada kami. Baru kita doakan orang lain. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan atas hamba Allah yang soleh. Ya, jadi kalau kita ingin mendoakan suami atau anak-anak atau bangsa Indonesia, maka kita doa, di antara adab doa, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita doa supaya diampuni dosa kita, dimasukkan surga, dimudahkan hisabnya, kemudian dipermudah urusannya dunia akhirat, baru kita mendoakan suami, anak-anak, ya, dan lain-lain. Itu adab doa yang sudah diajarkan di doa tasyahud. Dan yang kedua, di antara adab doa, kita dianjurkan untuk menghormati Allah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru sholawat kepada Nabi. Ya, baru sholawat kepada Nabi. Karena apa? Karena di tempat ini, yaitu ketika kita tasyahud awal, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi waktu mustajab berdoa itu ketika sujud,
Dan yang kedua, ketika tasyahud awal, ketika tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal tidak. Jangan lama-lama. Ya, kita sudah membahas kemarin, kalau tasyahud awal cepat atau lama? Kalau tasyahud awal hendaknya kita lama-lamakan atau kita cepatkan tasyahud awal? Iya, cepat. Yang lama-lamakan di tasyahud Tasyahud apa? akhir. Nah, Akhir. tasyahud akhir. Ya, karena ada dua tempat di dalam sholat, waktu misalnya itu berdoa. Ya, itu waktu yang paling disunahkan daripada doa di luar sholat. Misalnya setelah zikir. Jadi kita sempatkan dan kita manfaatkan doa di dalam sholat. Doa di dalam sholat. Nah, di antara adabnya kita bisa ambil pelajaran di doa tasyahud awal. Kita puji Allah dulu karena di sini kita memuji Allah. Salat at-tahiyat lillah. Segala penghormatan, segala sholawat, segala kebaikan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang kedua, adab doa, sholawat kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi SAW pernah berdoa, kullu du'ain mahjubun illa man shalla alayya. Semua doa itu terhalang. Jadi kalau kita doa mau langsung menuju Allah, langsung tembus ke langit, itu harus bersolawat dahulu. Jadi kalau mau doanya terkabul, maka harus sholawat terlebih dahulu. Dan ini termasuk adab doa. Memuji Allah, kemudian sholawat, baru kita doa tentang kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini doa tasyahud awal. Nah, yang terakhir, tadi ada berapa? 8 ya. Kewajiban yang 8 terakhir adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abdullah bin Mas'ud. Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyyatu lillah. Jika kalian duduk setiap 2 rakaat, maka katakanlah at-tahiyyatu lillah. Jika kalian duduk tengah sholat, ya setiap 2 rakaat, maka ucapkan at-tahiyyatu lillah. Misalnya jika 2 rakaat, jika sholatnya 2 rakaat, maka duduknya duduk iftirash. Contoh sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh, sholat apa lagi yang 2 rakaat, sholat duha, sholat istikharah. Ya, istikharah apa artinya Ibu? Sholat istikharah? Sholat menentukan pilihan. Ya, betul. Menentukan pilihan. Jadi menentukan pilihan bukan cuma jodoh. Biasanya orang mengartikan cuma minta jodoh, akhirnya setelah menikah gak pernah sholat istikharah. Ya. Jadi sholat istikharah itu jika kita bingung apapun urusan dunia. Iya, urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, jika rakaatnya hanya 2, maka di sini kita duduk iftirash atau tawarruk. Apa? Duduk. Kalau rakaatnya hanya 2, duduk apa? Istiros. Iftirash. Ya, duduk iftirash. Dengan kita menduduki kaki kiri, ya. Menduduki kaki kiri. Menduduki kaki kiri. Tapi jika rakaatnya lebih dari 2, misalnya 3 atau 4, maka duduk pertama duduk iftirash, duduk yang terakhir duduk tawarruk. Kalau duduk tawarruk berarti kita duduknya di atas lantai. Ya, duduknya di atas lantai. Paham ya? Coba diulang. Kalau rakaatnya 2,
Hanya 2, sholat subuh, sholat duha, sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah setelah maghrib, isya. Duduk apa? Istirosh. Iftirash. Jika rakaatnya 3 atau 4, duduknya apa? Duduk pertama, rakaat pertama istirosh. Duduk Nah, rakaat kedua itu Putri Ustazah. Tawaruh ya Ustazah. tawarruk. Tawarruk. Iya, tawarruk. 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 Nah, ini 8 wajibatus sholah. 8 wajibatus sholah. Jadi intinya kalau kita ingin langsung menghafal, pertama takbir, ya semua takbiratul intikal. Kemudian yang kedua semua ucapan di setiap rukun. Setiap ucapan di setiap rukun. Ruku, sujud, iktidal, duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ketiga tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Nah itu. Ya, kalau kita rinci wajibatus sholat itu takbiratul intikal pertama. Dan yang kedua ucapan-ucapan doa-doa setiap rukun. Kemudian yang ketiga duduk dan bacaan tasyahud awal ya. Duduk dan bacaan tasyahud awal. Coba siapa yang bisa merinci 8 wajibatus sholat? Pertama, semua takbir selain takbiratul ihram. Sahih. Kedua, ucapan imam. Sahih. Yang ketiga, ucapan Rabbana lakal hamdu. Sahih. Keempat, ucapan ketika ruku. Subhanallah, Rabbiyya azim. Wajib Subhana juga rabbiyal azim. Ya, Rabbiyya azim. Kelima, ucapan ketika sujud. Subhana Rabbiyya a'la. Rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana Rabbiyal a'la. Yang keenam, ucapan antara 2 sujud. Rabbi firli dibaca 2 kali. Sahih. Yang ketujuh, tasyahud awal. Tasyahud awal. Ya, tasyahud. Kedelapan, duduk tasyahud. Masya Allah. Tasyahud. Ya, tasyahud. Nah, Masya Allah. Duduk tasyahud awal. Duduk Adapun- pada rakaat kedua disebut duduk istirosh. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Zadakillahu ilman wa fahman. Semoga Allah berikan ilmu dan pemahaman. Barakallahu fiik. Itu adalah Ustazah? kewajiban. Ya, Mau tanya Ustazah? kenapa? Mau tanya? Nah, Izin tafadhol. bertanya Ustazah. Tadi yang bab tentang ini Ustazah, apa ruku Ustazah? Bukan ruku. Itidal. Itidal itu yang sami Allah liman hamidah itu Ustazah. Itu seandainya yang kita jamaah, kalau jamaah kan yang membaca sami Allahu liman hamidah itu imamnya. Yang selama ini itu saya kalau jamaah juga membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu Ustazah. Berarti itu sekarang ini enggak usah pakai itu ya kalau kita jamaah yang yang ucapan sami Allahu liman hamidah itu yang wajib adalah imamnya, sedangkan jamaahnya atau makmumnya itu ndak usah mengulang sami Allahu liman hamidah juga Ustazah. Gitu. Nah, Itu yang pertama. ya. Yang pertama. Jadi kalau mengucapkan sami Allah liman hamidah, makmum itu sunnah. Oh iya sunnah ya. Tapi Sunnah. artinya kita juga ikut setelah mengikuti imam itu nggak apa-apa ya Ustazah? Nggak apa-apa. Iya. Oh iya. Ya itu Itu wajibnya bagi imam. Jadi kalau makmum juga mengatakan sami Allah liman hamidah, itu terhitung pahala sunnah. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua
duduk tasyahud yang 2 rakaat Ustadzah. Yang 2 rakaat tadi kan Ustadzah bilang menjelaskannya itu kalau 2 rakaat setiap sholat 2 rakaat baik itu wajib ataupun sunnah duduknya iftirasi semua Ustadzah. Padahal selama ini berarti saya salah ya Ustadzah. Karena selama ini kalau 2 rakaat itu duduknya langsung yang tasyahud akhir Ustadzah itu duduknya yang duduk tawaruk Ustadzah. Itu berarti salah. Jadi Iya, duduknya kan langsung ke lantai. Bukan nah, bukan kalau iftirasi kan diduduk ini kaki iya, kiri dudui gitu kan. Tapi selama ini saya melakukannya ini pantat itu langsung di lantai Ustadzah, duduk di lantai. Jadi iya, salah Ustadzah. iya, Warkohik. Nah, jadi itu ada 2 pendapat ulama. Ya, 2 pendapat ulama yang sangat sengit dalilnya. Ada yang mengatakan pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan duduk setiap 2 rakaat, entah itu salam atau tidak salam, maka dia iftirash. Ya, maka itu iftirash, dalil pertama. Kalau dalil kedua, dia jika walaupun 2 rakaat, pokoknya tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk. Jadi ada 2 pendapat. 2 pendapat ulama, dan kalau pendapat fikih ini boleh mengambil salah satu dari pendapat ulama dan semua memiliki dalil. Semua memiliki dalil, jadi boleh duduk tawarruk atau boleh duduk iftirash. Tapi jangan mengambil dua-duanya. Misalnya kadang-kadang kita duduk iftirash, tapi kadang-kadang di waktu lain nanti kita duduk tawarruk. Jadi memilih pendapat yang mana. Jadi kalau ibu-ibu biasanya tawarruk, maka tawarruk aja selanjutnya. Jangan mencoba-coba iftirash gitu. Oh ya, iya Ustadzah. Jazakillah khair Ustadzah. Hayyakum. Kita sekarang bahas sunanuha, sunnah-sunnah sholat. Ya, sunnah-sunnah sholat. Berarti sunnah ini jika kita tinggalkan, maka tidak perlu kita sujud sahwi dan tidak perlu menghadirkan perbuatan ini karena dia hukumnya sunnah. Jika kita kerjakan, maka kita mendapatkan pahala. Jika kita tinggalkan, maka kita tidak berdosa. Tapi sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan kalau kita tidak melakukan sunnah-sunnah sholat. Ya, sholat kita belum tentu khusyuk, sholat kita belum tentu mendapatkan pahala yang sempurna, maka kita berusaha menambah terus pahala sholat kita dengan menyempurnakan rukunnya, menyempurnakan kewajibannya, menyempurnakan sunnah-sunnahnya, semua kita hadirkan. Jadi kalau kita hadirkan semua, maka itu nanti sudah menjadikan ringan. Dalam jalan ringan ini kita bahas bukan untuk meremehkan ya. Oh ini sunnah, bukan. Tapi kita bahas di sini supaya kita tahu, oh ini rukun, oh ini wajib dan sunnah. Dan jika kita lupa, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sunanuha. Sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat ada 2. Sunanu af'al wa sunanu aqwal. Sunnah-sunnah dalam perbuatan. Dan yang kedua, sunanu aqwal. Sunnah-sunnah dalam perkataan. Sunnah-sunnah perbuatan dan sunnah-sunnah perkataan. Sekarang kita membahas sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Amma sunanul af'al, adapun sunnah-sunnah perbuatan, contohnya raf'ul yadain ma'a takbiratul ihram, mengangkat tangan, ya. Ucapannya wajib, adapun takbiratul ihram rukun. Tapi mengangkat tangan entah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, ya boleh. Dengan telinga, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak, mengangkat tangan ini hukumnya sunnah.
mengangkat tangan ketika apa? Ketika takbiratul ihram pertama dan ketika ruku. Jika mau ruku. Ketika ruku Allahu Akbar ya. Dari berdiri kita pindah ke ruku. Takbir angkat tangan. Kemudian ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku ya. Bangkit dari ruku yaitu ketika mau i'tidal. Kemudian saat berdiri dari tasyahud awal. Saat berdiri dari tasyahud awal ya menuju ke rakaat keberapa? Kedua atau ketiga? Kedua, Ustazah. Kedua. Mau Dari berdiri tasyahud kan berdiri tasyahud awal menuju rakaat ke 3. ketiga. ketiga. Jadi setiap kita mau ke rakaat ketiga itu sunnah mengangkat tangan. Entah sejajar dengan telinga atau entah sejajar dengan pundak. Ya, mengangkat tangan. Kecuali jika kita bangkit dari sujud tilawah. Misalnya ada seorang imam yang membaca surat Al-Alaq. Ya, Al-Alaq ya. Fasjud waqtarib atau ayat sajadah. Maka beliau turun sujud membaca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka ketika bangkit dari sujud tilawah menuju rakaat selanjutnya tidak perlu mengangkat tangan. Ya, jadi yang mengangkat tangan itu dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Itu yang sunnah. Ya, yang sunnah. Mengangkat tangan dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua wa rafa'a yadayhi. Ya, yang kedua adalah wad'ul yamin 'ala shimal. Wad'ul yamin 'ala shimal, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada saat berdiri. Ya. Kemudian waja'alahuma 'ala sadrihi hala qiyamihi, dan meletakkan di atas dada. Di atas dada, ya. Boleh di atas dada, boleh di atas pusar. Ya, boleh di atas dada dan boleh di atas pusar. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di mana? Di atas dada, boleh juga di atas pusar. Nah, ini yang kedua. Jadi, jangan meninggalkan sunnah ini. Misalnya imamnya di sholat tarawih, imam membaca bacaan yang panjang. Misalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, sholat tarawih, kita ingin mendengarkan bacaan imam. Sudah dikatakan, ya, imam akan membaca surat Al-Baqarah. Hanya kita buka surat Al-Baqarah. Kita buka, kemudian kita memegang mushaf. Akhirnya kita baca mushafnya, ya, ini meninggalkan sunnah ini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Nah, ini sebaiknya tidak menyimak bacaan imam lewat mushaf. Jadi yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih mendatangkan banyak pahala, itu kita tidak perlu menyimak imam, cukup kita mendengarkan. Ya, ketika sholat tarawih atau ketika sholat khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan, biasanya bacaannya panjang-panjang. Maka di sini yang lebih baik itu kita melaksanakan sunnah ini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau orang yang membaca mushaf misalnya, ya dia melakukan beberapa banyak gerakan. Contohnya ketika dia memegang mushaf, dia harus mengambil mushaf dulu pertama.
Ya, harus mengambil mushaf. Entah dia keluarkan dari sakunya atau dikeluarkan dari tasnya, terus mengambil ya. Kemudian dia harus buka lagi gerakan kedua. Dia buka lagi mushafnya. Kemudian belum dia nanti lirik kanan, melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Oh ya, untuk menyimak mushafnya itu. Kemudian yang ketiga, gerakan ya. Dia fokusnya kepada apakah imam ini salah atau betul. Apakah salah imam ini bacaannya atau betul, sehingga fokusnya dia ke dalam bacaan imam. Apakah salah, padahal itu sudah di luar dari sholat. Seharusnya dia harus khusyuk di dalam sholat. Nah, dan yang keempat, di antara mahzurat, larangan-larangan yang ketika kita memegang mushaf, yaitu kita meninggalkan sunnah ini. Itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Ayo Ibu. Sunnah yang kedua. Nah, sunnah yang selanjutnya ini belum disebutkan ya. Nadhruhu fi mawdi'i sujudihi. Melihat ke arah tempat sujud. Ya, melihat ke arah tempat sujud. Kemudian yang selanjutnya tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman. Tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman. Meletakkan kedua tangan di atas lutut saat ruku dan merenggangkan jari-jari. Ya, ketika ruku jadi jari-jarinya direnggangkan ketika megang lutut, kemudian meluruskan punggungnya. Wajah ala ra'sahu hiyalahu, dan keempat, membuat kepala sejajar dengan punggung ketika ruku. Nah, ini sunnah-sunnah dalam perbuatan. Seharusnya kita harus melaksanakan semuanya. Ya, karena ini mudah ya. Sekarang dan sudah kita terapkan di dalam salat kita, ini sunnah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan, maka tidak berdosa. Tapi ini menambah pahala. Wa amma sunanul aqwal. Adapun sunnah-sunnah dalam perkataan, pertama adalah doa iftitah atau kita istiftah. Atau doa istiftah, ya, doa iftitah. Di sini ada hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah idza kabbara fis shalah sakata hunainatan qabla an yaqra. Wa fi riwayah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah sakata hunayyatan. Nabi ketika takbir untuk sholat, sudah takbir, beliau diam. Ya, diam qabla an yaqra, sebelum membaca. Kemudian akhirnya Abu Hurairah penasaran, apa bacaan Nabi? Akhirnya tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir was shalah?" Aku melihat engkau diam antara takbir dan memulai bacaan. Ma taqul? Apa yang engkau baca wahai Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, aku berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma laqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, ini doa istiftah. Dan banyak doa iftitah. Di antaranya tadi Allahu Akbar kabiro. Ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan doa iftitah yang biasanya dibaca? Doa iftitah. Ustazah, yang biasa dibaca, Ustazah, apa yang di Iya, layar? yang biasa Yang dibaca. kabiro ya Ustazah ya.
Iya. kabiro Ustazah. Kabiro alhamdulillah kasiro wa subhanallah bukrata wa asila. Alhamdulillah Ini kasiro wajahtu wa wajhiya. bukrata Gitu wa kan Ustazah? asila. Ini Ya, coba wajahtu diulang wajhiya. dari awal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallah bukrata wa asila. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fatras samawati wal arda hanifan muslima wa wa ma ana ana minal minal musyrikin. musyrikin. Inna Inna salati salati wa wa nusuki nusuki wa wa mahyaya mahyaya wa mati wa lillahi mamati rabbil lillahi alamin. rabbil alamin. La La syarika syarika lahu lahu wa wa bidzalika bidzalika umirtu umirtu wa ana wa ana minal minal muslimin. muslimin. Nah, itu juga doa iftitah. Atau yang lebih singkat, kalau salah sunnah, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan. Ini yang lebih singkat. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini yang lebih singkat. Doa iftitah. Misalnya mungkin di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau waktunya sempit padahal imam sudah mau atau menjelang qomat, maka doa ini yang singkat ya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Coba diulang. La ilaha ghairuk. Belum hafal. Bersama-sama. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdik bihamdik wa tabarok wa wa tabarakasmuk wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk. Sekali lagi subhanakallahumma wa bihamdik Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa tabarakasmuk wa ta'ala wa jadduk ta'ala jadduk wa ta'ala jadduk wa wa la la ilaha ilaha ghairuk. Nah, wala ilaha ghairuk. Sekali lagi, Ana ulang, nanti ibu-ibu diulang setelah saya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa bihamdik. Wa bihamdik. Wa tabarakasmuk. Wa tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa ta'ala jadduk Wa la ilaha ghairuk. wa la ilaha ghairuk. Wa la ilaha ghairuk. Wa la ilaha ghairuk. Nah, ini kita artikan subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau wahai Allah dan wa bihamdik, dan pujian hanya untukmu. Wa tabarakasmuk, dan namamu adalah mulia. Wa ta'ala jadduk, dan engkau adalah maha tinggi. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya. Pendek atau panjang? Belum hafal Ustazah. Pendek. Lebih Tapi pendek belum ini hafal. saja. Belum hafal. Karena tidak terbiasa. Oh Lebih iya. pendek ini singkat. Belum. Iya. Tapi Ini bisa dihafal karena banyak Belum terbiasa. doa sehingga hafal pendek juga Ustazah. iya. Banyaknya doa itu bisa membuat kita lebih tadabbur dalam sholat, lebih khusyuk dalam sholat, ya. Karena seakan-akan, misalnya kalau
kalau kita cuma patokan satu versi nanti akhirnya kita sholat dengan hafalan. Padahal kita diperintahkan ya sholat untuk apa? Untuk memahami. Khusyuk. Namanya khusyuk adalah hudurul qalb, menghadirkan hati dengan memahami maknanya. Salah satunya supaya kita khusyuk menghafal banyak doa. Banyak versi doa. Nah, ini di antara versi doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ghairuk. Barakallahu fiik. Sekarang yang kedua, bacaan basmalah. Bacaan basmalah. Ya. Kemudian yang kedua, wat ta'awud, bacaan ta'awud. Yang ketiga, yang selanjutnya qaulu amin, perkataan amin. Amin. Perkataan amin ya. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa sholat berjamaah, ternyata aminnya dia itu satu waktu dengan aminnya malaikat, maka dosanya diampuni. Ya, amin. Jadi jangan meremehkan perkataan amin. Setelah imam mengatakan waladhdallin, ya, waladhdallin, maka amin. Paham, Ibu? Paham. Dan selanjutnya az-ziyada ala qiraatil Fatihah. Membaca surat di 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat pertama. Ya, surat. Ya, adapun di 2 rakaat terakhir tidak perlu membaca surat. Kemudian selanjutnya az-ziyadah ala tasbihir ruku' was sujud. Membaca tasbih ruku' 2 sampai 3 kali, ya. Membaca tasbih ruku' 2 sampai 3 kali. Dan selanjutnya doa ba'da tasyahud. Doa sebelum tasyahud. Ya, doa sebelum tasyahud. Ada yang ditanyakan? Ustazah, Naam. izin bertanya Ustazah, kalau ada yang Wahid. membaca tadi doa iftitahnya itu yang Allahumma ba'id baini itu gimana Ustazah? Allahumma ba'id baini. Mm-mm. Itu doa iftitah. Iya, berarti itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, berarti setelah takbir Allahu Akbar. Nah, itu baca doa iftitah. oh, saya. Jadi setelah takbir langsung kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta, baru kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah. Jadi kalau membaca kita lupa membaca basmalah, ya, ana membaca surat sebelum basmalah, maka kalau ada yang lupa baca basmalah maka tidak perlu tasyahud, ya. Tidak perlu tasyahud. Maksudnya tidak perlu sujud sahwi, ya. Paham Mbak Betty? Oh, nah, Ustazah. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jazakallahu khairan Ustazah. Pak Iyakum. Ya, jadi membaca surat, entah surat yang kita hafal. Maka dalam sholat, iqra'u ma tayassaro minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah. Bacalah apa yang mudah. Ya, jadi yang mudah, kalau sholat wajib, tidak perlu kita harus membuka mushaf, ya. Jadi yang mudah. Kalau kita punya hafalan juz 29, maka yang mudah itu kita baca. Yang mudah itu kita baca. Adapun kalau kita rinci, ya. Kalau kita rinci, sholat subuh itu kita membaca bacaan yang panjang, sholat subuh. Sholat zuhur itu membaca bacaan yang pendek.
Sholat asar juga membaca bacaan yang agak panjang. Sholat maghrib bacaan yang pendek. Sholat isya membaca yang agak panjang. Jadi kita insya Allah pelajari ya. Ternyata Rasulullah itu memanjangkan dan memendekkan sebagian sholat wajib. Tapi harusnya dan yang wajib itu kita membaca surat pendek yang kita hafal. Baca surat yang kita hafal. Tadi ziyadah ala tasbih, baca tasbih ruku 2 atau 3 kali ya. Tidak disunahkan 4, 5. Yang disunahkan tuh 2 sampai 3 kali. Kemudian doa sebelum tasyahud. Tasyahud apa di sini? Tasyahud akhir atau tasyahud awal? Tasyahud apa di sini? Doa sebelum Akhir Ustazah. sebelum ini maksudnya doa sebelum salam ya. Oh, Iya doa betul. sebelum. Doa setelah tasyahud akhir ya, sebelum salam. Sebelum salam. Paham? Doa ketika tasyahud, setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Barakallahu fiik. Mafhum? Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibu, Allahumma a'inni ala Zikrika. zikrika wa syukrika Wahusni wa ibadatik. husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir selalu kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah. ibadah. Barakallahu fiik. Ya, wa husni ibadatik. Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan di sini khilaf ulama, apakah kita boleh berdoa dengan doa selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ikhtilaf ulama. Ya, kita baca di sini ya, Mbak. Masih kelihatan share screen-nya? Terlihat Ustazah. Kelihatan. Anak ubah dulu. Ustazah Afwan, ini ada yang bertanya, boleh langsung Ustazah? Ya. Ya, Mbak Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lagi dibahas sih Mbak Betty ini ternyata. Oh, jadi nggak jadi. Nanti dulu gitu. Iya, maksudnya tadi mau tanya, soalnya pertama pertanyaannya itu berdoa di saat sujud terakhir sama sebelum salam. Nah, ini kan lagi dibahas ya, Oh yang iya. sebelum salam. Nah, terus yang sujud terakhir itu. Terus yang kedua, mungkin di luar konteks ini apa udah ada yang bertanya atau minggu lalu udah ada yang bertanya pemakaian mukena di saat sholat. Karena beberapa kali lihat di luar negeri itu orang-orang muslimah ada juga yang nggak pakai mukena. Itu gimana ya Ustazah? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertama tadi kita bahas dulu ya. Bahas dulu tentang waktu ini ya, doa-doa. Doa setelah tasyahud akhir. Jadi pertama tata caranya tahiyat itu memuji Allah, menjunjung Allah, dan salawat kepada Nabi, kemudian doa. Kalau tahiyat ini hukumnya apa? Wajib. Ya, tahiyat wajib. Salawat kepada Nabi hukumnya apa? Sunnah. Doa setelah salawat itu hukumnya sunnah. Dan ini tempat berdoa. Jadi kalau kita mau berdoa, yang paling disunahkan itu doa sebelum salam. Itu waktu yang mustajab.
Jadi kalau kita masih rindu lagi berdoa, masih kurang puas berdoa di dalam sholat, ingin berdoa lagi setelah sholat, maka itu juga sunnah. Jadi setelah zikir, istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, baru kita doa. Nah itu sunnah, sunnah. Tapi kalau kita bandingkan antara dua sunnah ini, doa sebelum salam atau doa setelah salam, itu kalau kita cari pahala yang lebih besar dan yang paling mustajab itu di dalam sholat, ya, dalam sholat. Seperti misalnya hukumnya sama, wajib. Zakat wajib, zakat orang kaya, zakat mal, ya, wajib. Dan sholat 5 waktu juga wajib. Tapi di antara dua kewajiban ini, yang paling ditekankan kewajibannya adalah sholat. Jadi kewajiban yang paling agung itu adalah sholat. Sama dengan misalnya sedekah. Sunnah sedekah kepada orang dan juga sunnah sedekah kepada keluarga. Tapi lebih ditekankan, lebih banyak pahala, lebih double pahalanya, sedekah kemana? Ke keluarga atau ke orang lain? Keluarga Ustazah. Ada Keluarga. keluarga. Iya. Sahih. Keluarga. Ustazah mau tanya, Maka ini Ustazah. juga. Iya. Sebelum kita salam itu Ustazah, ada juga yang bacanya gitu. Boleh nggak Ustazah? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakhri wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal. Boleh nggak Ustazah? Ya, itu termasuk doa. Doa Iya, doa. setelah Sebelum salam. Iya. Ya, itu bahkan Iya. disunahkan. Ya, disunahkan. Ustazah. Sama doa yang tadi ya. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iya, betul. Ya. Barakallahu fi. Jadi tadi sama doa, kalau dibandingkan doa sebelum salam atau doa setelah salam, maka lebih banyak pahalanya doa sebelum salam. Ya. Doa Ustazah kalau yang doa sujud terakhir Ustazah. Yang mana? Enggak, kalau misalnya kan ada yang bilang doa mustajab juga doa di saat sujud terakhir. Tapi ada juga yang bilang jangan menambah-nambahkan yang bukan ajaran Nabi gitu. Maksudnya bacaan selain bacaan sholat. Itu gimana ya Ustazah? Oh, itu misalnya doa yang doa ruku atau doa sujud atau doa duduk di antara dua sujud, ya. Karena kalau doa sebelum salam atau doa ketika sujud ada perintahnya. Ya, ada perintahnya, kita disuruh berlama-lama doa ketika sujud dan doa sebelum salam. Di antara dalilnya di sini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Ketika kita tasyahud akhir, maka jangan langsung salam, kita dianjurkan di sana doa, ya, doa, dan di sana waktu mustajab. Dan ketika sujud juga ada dalilnya, hadisnya. Apa nih? Jatuh ini. Ya, kalau di dalam sujud, aqrabu ma yakunul abad wa rabbihi fi sujud. Jadi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika sujud. Maka disunahkan, dianjurkan kita berlama-lama di dalam sujud. Berarti boleh ya Ustazah ya berdoa Ya, boleh. saat sujud juga ya. Iya. Yang terakhir Ustazah yang soal mukena Ustazah. Oh, ini belum selesai nih doanya. Oh iya Ustazah. Ini Iya, doa. Ustazah. Hai, bentar. Urutan dalam tasyahud. Nah, ini ya. Urutan dari tasyahud tadi ya. Pertama tahiyat, yaitu baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat, dan yang kedua sholawat
Kemudian yang ketiga, doa sesuai sunnah. Nah, doa ini ketika sebelum salam, doa sebelum salam, nah ini diperselisihkan para ulama. Bolehkah kita membuat doa sendiri atau kita harus merujuk ke doa-doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah kita harus merujuk ke doa-doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Pendapat pertama mengatakan doa itu wajib sesuai dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Jadi Nabi pernah berkata seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabi jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masih dajjal. Dan juga Nabi pernah berkata Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, wa husni ibadatik. Kemudian di antaranya yang ibu-ibu lihat di sini Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi. Jadi pendapat pertama, ulama pertama mengatakan wajib dengan doa-doa yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, pendapat ulama yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, yaitu boleh doa tetapi dengan syarat memakai bahasa Arab. Dengan syarat memakai bahasa Arab. Memakai bahasa Arab. Kata Abdullah bin Mas'ud di sini, "Tsumma liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu." Kemudian hendaklah ia memilih doa yang paling ia sukai. Lalu ia berdoa kepada Rabb-nya. Ya. Lafaz lain, hendaklah ia memilih permintaan apapun yang ia kehendaki. Jadi dengan bahasa Arab. Jadi kalau ingin memakai bahasa selain bahasa Arab, ibu-ibu kalau biasa bisa bahasa India atau bahasa Perancis, ya, atau bahasa yang lain, maka di sini tidak boleh karena dalam sholat itu harus murni full bahasa Arab. Murni harus full bahasa Arab. Ya, jadi di dalam hati. Dan ini yang lebih roji, boleh berdoa sebelum salam dengan doa apapun, walaupun doa itu tidak diajarkan Nabi SAW. Yang penting garis bawah memakai bahasa Arab. Ya, ini di antara doa yang diajarkan Nabi. Pertama, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Nanti anak kirim ke Mbak Betty ya. Kemudian doanya Mu'adz. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika husni ibadatik. Dan yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari kebakhilan. Dan doa yang keempat, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kelihatan Mbak Betty share screen-nya? Kelihatan Ustazah. Oh ya, kelihatan. Iya. Doa yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah, ini ya. Doa-doa yang diajarkan Nabi. Tapi tadi yang kita bahas, boleh atau tidak doa selain doa yang diajarkan Nabi? Boleh. Boleh, tapi dengan syarat bahasa Bahasa Arab. Arab. Ya, jelas riwayat Bukhari dan Muslim. Tsumma liyatakhayyar. Hendaklah ia memilih doa yang paling ia sukai. Ya, minta jodoh. Ibu-ibu semua di sini sudah menikah semua ya. Ya, insyaallah. Doa minta rezeki atau dilunasi hutangnya, kebaikan dunia akhirat, boleh. Itu sebelum salam. Nah, itu doa. Masalah doa dan ini hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kemudian tadi pertanyaan, apakah boleh memakai selain mukena? Boleh. Ya. Soalnya ada yang penting menutup aurat. Ya, termasuk syarat sah sholat tadi apa? Sitrul aurah, menutup aurat.
Jadi entah dia menutup aurat dengan bajunya, ya, bajunya, maka itu sudah memenuhi syarat sah sholat. Sudah memenuhi syarat sah sholat. Misalnya ada orang yang pakai cadar, ya, bajunya lebar, kerudungnya panjang, ya, kerudungnya panjang, dan dia memakai kaos kaki, atau dia tidak memakai kaos kaki tapi bajunya panjang sampai menutupi kakinya, ya, menutupi kakinya itu sudah boleh tanpa harus memakai mukena kembali, ya. Pokoknya sitrul aurah, menutup aurat. Jadi auratnya, kalau auratnya laki-laki, ya, dari pusar sampai lutut itu yang wajib ditutup. Ya, yang ditutup itu aslinya dari pusar sampai lutut. Tapi kalau wanita itu auratnya seluruh badan, ya, kecuali muka dan kedua punggung tangan dan kedua telapak tangan, ya, telapak tangan. Nah, itu aurat wanita ketika sholat. Punggung nampak. Kenapa? Ustazah, kita sadar sholat tuh ada yang tidak pakai mukena, bajunya sampai pergelangan tangan, jadi jari-jarinya punggung sama telapak tangannya kelihatan, tapi pergelangan tangannya tuh tertutup. Sah nggak tuh, Ustazah? Gimana? Diulang? Ini punggung tangan dan telapak tangannya terbuka, Ustazah. Tapi Punggung dan punggung dan telapak telapak tangannya terbuka. Boleh nggak? Sah nggak, Ustazah? punggung dan telapak tangannya iya, boleh. Sah. Boleh ya? Punggungnya Iya. boleh juga, Ustazah? Bukan hanya Iya. telapak tangan aja? Iya, boleh. Boleh. Oh, yes. Iya, boleh. So, karena pemahaman saya selama ini semuanya harus tertutup gitu. Jadi pakai mukena itu harus tertutup semua sampai ke ujung-ujung jari. Pemahaman saya. Ya, makasih Ustazah. Ya, Kasih jadi saya. aurat itu seluruh badan kecuali wajah dan seluruh dan kedua telapak tangan. Dan entah punggung atau telapak tangan. Oh iya. Dan yang dimudahkan oleh orang dagu. Dagu Ya, bagian dagu ya, dagu. Dagu itu tertutup. dagunya itu harus Ya. ditutup, ya, karena Yes, dagu tidak termasuk wajah. Dagu bagian Iya. bawah. Dagu wajah, ya. Dagu bagian bawah. Maka harus ditutup. Kalau ibu-ibu hanya pakai jilbab, maka harus dimajukan. Ya, dimajukan jilbabnya. Ya. Ustazah, Iya. Naam. boleh lihat yang tadi skill apa yang doa-doa Ustazah? Mau di share screen dulu? Di apa? Ini ya. Ya, dari yang pertama Ustazah. Ini. Ya. Sampai yang kelima ya Ustazah. Tunggu sebentar Ustazah. Ya, yang nomor 2 Ustazah, Afwan. Nah, 2 sampai 5 ya Ustazah. Bentar. Bentar Ustazah. Naam. Udah Ustazah. Sampai sini ya Ustazah. Barakallahu fiik. Barakatuh Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Barakallahu fiik wa fiiki barakallah. Nah, ini pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat. Sekarang yang ke selanjutnya mubtilatuha. Mubtilatuha. Hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat, ya, ini bisa membatalkan sholat. Jadi sholatnya batal. Sholatnya batal. Sehingga dia harus keluar dari sholatnya. Pertama adalah yubtilus sholah ma yubtilut toharoh.
membatalkan sholat apa-apa yang membatalkan toharo. Nah, di sini membatalkan sholat apa-apa yang membatalkan toharo, yaitu bersuci. Apa-apa yang membatalkan sholat itu yang membatalkan toharo. Contohnya kentut, BAK, ya, BAB. Kemudian apa yang membatalkan toharo. Kemudian jima misalnya. Atau keluar air mani, atau keluar cairan, entah dari kubul, atau entah dari depan, ya, keluar dari kemaluan, angin, atau keluar dari belakang, kentut, ya. Pokoknya yang membatalkan wudhu, ya, yang membatalkan wudhu itu semua membatalkan sholat. Itu pembatal sholat pertama. Kemudian yang kedua, ad-dhahik bisawt, tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Ya, tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Tapi dikecualikan di sini, jika dia tidak mampu. Jadi dengan syarat dia tertawa dan bisa menahan ketawa, tapi dia tidak menahan. Ya, dia bisa menahan ketawa, tapi dia puaskan ketawanya. Ya, dia puaskan ketawanya, maka ini yang membatalkan sholat. Adapun jika misalnya ada sesuatu yang membatalkan sholat, sesuatu yang membuat kita tertawa ketika sholat, entah ada anak yang lucu, ya, atau ada kejadian yang lucu lewat di depan sholat kita, dan kita tidak bisa menahan spontan, maka itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua. Yang ketiga, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis shalah. Berbicara dengan sengaja tanpa kebutuhan syar'i. Berbicara dengan sengaja tanpa kebutuhan syar'i. Misalnya apa? Berbicara karena kebutuhan. Misalnya jika ada anak lewat dan jika kita tidak bicara, jangan lewat sana misalnya. Nah, itu anak itu bisa tenggelam, bisa celaka, bisa terluka. Maka di sini kita wajib, ada sunnahnya, bahkan wajib kita berbicara. Karena apa? Karena jika anak itu tidak kita larang, maka anak itu akan terluka, akan kena musibah. Nah, ini contoh ada kebutuhan syar'i. Ya. Contoh yang tidak ada kebutuhan syar'i, misalnya tiba-tiba kita nyuruh orang, atau tiba-tiba kita menjawab salam, ya. Tiba-tiba kita menjawab bersinnya orang, ya. Itu yang tanpa kebutuhan syar'i. Kemudian yang keempat, mururu al-mar'atil balighah awil himar awil kalbil aswad. Lewatnya perempuan balik di depan orang sholat. Ya, lewatnya perempuan balik di depan orang sholat. Jadi kalau ada seorang wanita, laki-laki bukan, tapi yang membatalkan sholat itu lewatnya wanita yang balik. Lewatnya perempuan yang balik. Maka disunnahkan ketika ada orang yang mau lewat, kita cegah dengan tangan kita. Kalau misalnya dari kanan berarti pakai tangan kanan. Kalau misalnya ada orang lewat dari sebelah kiri, maka kita pakai tangan kiri. Kita harus berusaha untuk mencegah. Kalau tidak, maka sholat kita bisa batal. Jika tidak ada sutrohnya. Ya, jika tidak ada sutrohnya. Jika tidak ada sutrohnya, kemudian kita cegah, ternyata orang itu tetap lewat, maka sholat kita di sini batal. Tetapi kalau kita sudah meletakkan batasan, entah dengan tas kita, atau dengan botol kita, atau dengan penghalang yang lain, kemudian ada orang lewat, ternyata dia lewat, padahal kita sudah cegah,
maka di sini tidak batal karena kita sudah berusaha pertama mengambil sutro dan yang kedua menghalangi orang tersebut. Ya, maka kata Rasulullah SAW kalau ada orang yang tetap lewat, maka kata Rasulullah fa inna dzalika syaitan, maka itu syaitan, ya. Jangan sampai lewat. Hati-hati kalau misalnya ibu-ibu lagi umroh di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya, jangan sekali-kali kita melewati orang sholat. Dilihat, ini orang lagi sholat atau tidak. Ya, karena pahala atau dosa orang yang melewati sholat adalah dosa besar. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW berkata, "Idza marra 'alal musalli wa intidharuhu 40 sanah khairan lahu min an yamurra baina yaday musalli." Jika seseorang tahu dosa yang didapatkan oleh orang yang lewat di depan orang sholat, itu lebih baik dia menunggu 40 tahun. 40 tahun. Lebih baik baginya daripada melewati orang sholat. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita melewati orang sholat. Entah sholat sunnah dia atau entah sholat wajib. Kecuali kalau misalnya orang ini sholat berjamaah, itu boleh dilewati. Karena sutrohnya dia itu sutrohnya imam. Tergantung sutrohnya imam. Kalau sutrohnya imam yang dilewati, nah ini sutroh orang lain, jamaah lain bisa batal semua. Ya, tapi kalau sutrohnya makmum, ya dia lewat di depan makmum, ya di depan jamaah lewat, itu tidak membatalkan sholat. Karena sutrohnya mereka, para jamaah, itu tergantung sutrohnya imam. Tapi kalau kita lagi sholat sendirian, maka sutroh kita harus kita jaga, jangan sampai dilewati oleh wanita yang balik. Tapi kalau anak-anak, nggak batal. Ya, kalau perempuan itu belum balik, maka tidak batal. Kami Ibu sampai sini. Paham Ustazah. Insya Allah Ustazah. Nah, ada pertanyaan? Enggak ada Ustazah. Nggak ada. Ya, Ana tutup ya Mbak. Berarti ini mau Nah, mau sholat ya Ustazah, sholat asar. Iya. Iya, nah Ustazah. Nggak ada yang bertanya juga Ustazah. Soalnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita membahas tentang mubtilatus sholah, pembatal sholat. Oh, nah, Ya, Ustazah. Ustazah. Barakallahu fikum. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallahu banyak khairan Ustazah. Ustazah. Terima kasih Mbak Betty. Jazakallahu Jazakallah khairan Ustazah. Selamat istirahat Terima kasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.